Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membagikan tutorial cara membagikan grant access kepada pengguna lain pada PHP MyAdmin. Yang pertama, kita masuk dulu ke kontrol panel yang sudah kita download. Nah, setelah masuk ke kontrol panelnya, kemudian kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke admin. Kita akan langsung terhubung sama log database yang sudah ada. Nah, ini di sini saya punya database Tokoku. Nah, database Tokoku ini mau saya bagikan nih ke pengguna yang lain. Contohnya di sini saya menggunakan kasir ya, kasir sama owner nanti. Yang pertama kita masuk dulu ke server. Kemudian user account. Kemudian kita add user account. Kita buat di sini kasir. Kemudian passwordnya. Kita ulangi passwordnya. Kemudian ini nggak usah kita apa-apain. Kemudian kita jalankan. Nah, setelah terbuat seperti ini, kita masuk lagi ke user account-nya. Ini yang sudah kita buat tadi, kasir. Kemudian kita edit privilege-nya. Kemudian masuk ke database. Setelah masuk ke database, kita cari menu atau database Tokoku ini yang mau kita bagikan. Kemudian kita jalankan. Setelah terjalan, kita masuk ke menu table. Setelah itu kita cari ini tabel ya, tabel dari database Tokoku ini. Ada barang, laporan, transaksi, dan user. Yang pertama kita mau bagikan barangnya terlebih dahulu. Barang itu bisa diakses oleh pengguna lain, kemudian bisa ditambahkan, dan juga bisa diupdate, kemudian reference, dan juga di delete ya oleh kasir. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita bagikan yang lain seperti laporan. Edit ke privilege. Kemudian masuk ke database. Kemudian edit privilege. Kemudian ke menu tabel. Kemudian ke laporan. Laporan di sini bisa diakses oleh kasir. Kemudian di grid view oleh kasir. Bisa dilihat oleh kasir. Dan kita jalankan. Kemudian kita ulangin lagi. Edit privilege. Database. Edit privilege. Tabel. Kemudian transaksi. Transaksi bisa diakses. Kemudian bisa ditambahkan. Kemudian kita jalankan lagi. Kemudian ke user account lagi. Ke edit privilege. Database. Edit privilege. Tabel. Kemudian user. User di sini bisa diakses. Kemudian bisa dilihat
Kita jalankan. Setelah semuanya kita sudah bagikan, kemudian kita buka file kita. Kemudian kita cari XM. Setelah masuk dalam XM, kita cari phpMyAdmin. Cari config inc.php. Nanti akan terhubung ke dalam program kita. Kemudian kita ganti config ini jadi cookie. Kemudian kita simpan. Kemudian lanjut kita back ya teman-teman. Nah, ini username yang sudah kita buat tadi. Contoh di sini kasir, tadi kan kita buat kasir. Kemudian passwordnya kita masukin. Kemudian kita running. Kemudian ini untuk kasir di sini kita hanya bisa mengakses tokoku ini. Nah, barang bisa di sini bisa ditambahkan oleh kasir. Ini di sini contohnya 3. Terus barangnya apa nih? Bedak. Harga misalkan kita buat 11.000. Jumlahnya 1. Kemudian kita running. Ini barang sudah masuk ke tabel barangnya tadi nih, bedak. Dan juga kasir bisa menghapus. Kemudian kita ke laporan. Ini laporan kita ada laporan penjualan minggu 1, minggu 2. Kemudian transaksi. Ini transaksinya sudah ada. Ini transaksi ini bisa ditambahkan. Contohnya tadi misalkan kan bedak tadi ya 11.000. Jumlah 11.000. Kemudian langsung kita ini kembalinya misalkan 9.000. Ini kita jalankan. Ini sudah tertambah ke transaksi. Nih, hihi huhu bedak. Setelah itu user. Ini nama user kasirnya ya. Kemudian setelah itu saya ingin membagikan database tokoku ini ke ownernya atau pemilik tokonya. Kita masuk lagi ke dalam program. Dan ini kita ganti ke config lagi. Setelah itu kita masuk ke database kita. Kita logout. Nah, ini database yang utama tadi. Kita mau bagikan toko ya. Toko ini tadi ya. Kita masuk ke server. Kemudian user account. Tambahkan user account. User account-nya owner misalkan di sini. Terus sandinya. Ulangi sandinya. Jalankan. Setelah jalan seperti ini, kita ke user account lagi. Kemudian kita ke owner, edit privilege-nya. Kemudian database. Kemudian tokoku. Tabel.
Kemudian kita bagikan hak aksesnya seperti barang tadi. Di sini barang bisa ngakses, owner bisa ngakses barang. Kemudian bisa lihat barang. Dan kita jalankan ke user account lagi. Edit privilege. Database. Edit privilege-nya. Ke tabel. Ini ya, barang bisa diakses dan bisa dilihat oleh owner. Kemudian laporan. Laporan itu bisa diakses oleh owner. Kemudian bisa dilihat oleh owner. Kemudian jalankan perintahnya. Ulangin lagi. Owner edit privilege. Kemudian ke database. Edit privilege. Tabel transaksi. Transaksi di sini bisa diakses oleh owner. Kemudian bisa diupdate oleh owner. Kemudian bisa di-delete oleh owner. Setelah seperti ini, kita masuk ke user account lagi, kita ulangin lagi seperti tadi. Edit privilege, kemudian database, edit privilege, ke tabel, kemudian user. User ini bisa diakses oleh owner, kemudian ditambahkan oleh owner, kemudian bisa diganti oleh owner, kemudian bisa dibuat oleh owner. Kemudian kita jalankan perintahnya. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita ke programnya tadi. Ini kita ganti cookie lagi. Kemudian kita masuk ke PHP My Admin-nya. Kemudian kita logout. Ini kasir tadi udah. Kemudian kita ke owner. Ini yang diakses oleh owner. Masuk. Tokoku tadi. Cek barang. Ya, barangnya bisa diakses oleh owner. Bisa dilihat. Kemudian laporan. Laporan itu bisa diakses oleh owner. Kemudian ada transaksi. Transaksi bisa diakses oleh owner dan juga bisa diganti oleh owner. Misalkan di sini bukan bedak, di sini saya ganti baju. Baju harganya misalkan 35.000, kembalinya 15.000. Owner bisa mengganti baju tadi, jumlahnya 1, total harganya 35.000, kembalinya 15.000. Kemudian user di sini itu bisa di update
atau diganti misalkan ya di sini rumahnya keliru Sukoharjo misalkan, terus namanya ini Adi, terus ID usernya kemudian nomor teleponnya, kemudian kita jalankan ya, bisa diupdate Adi Sukoharjo nomornya, kemudian juga bisa ditambahkan ID user misalkan itu Ahmad Solo, kontak nama ini itu bisa ditambahkan pada user tadi.